Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita akan memasuki pertemuan keempat pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai fungsi determinan, reduksi baris, dan sifat-sifat fungsi determinan. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menghitung determinan dengan reduksi baris. Yang kedua, mahasiswa mampu mensintesis sifat-sifat fungsi determinan dalam penyelesaian masalah. Maka dari itu, simak baik-baik ya video pembelajarannya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah matriks. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun secara teratur dalam bentuk baris dan kolom. Konsep keteraturan dalam matriks juga dapat kita jadikan panutan dalam kehidupan sosial. Agar kehidupan sosial kita berjalan teratur layaknya sebuah matriks. Dalam matriks kita mengenal istilah determinan. Nah, apakah kalian masih mengingat perhitungan determinan untuk matriks 2x2 dan 3x3? Tentu kalian merasa tidak asing dengan rumus-rumus berikut, di mana rumus tersebut digunakan untuk mencari determinan matriks 2x2 dan 3x3. Lalu, bagaimana dengan matriks 4x4, 5x5, dan seterusnya? Atau dengan kata lain, bagaimana cara kita mencari determinan matriks n kali n? Apakah ada rumus-rumus yang berbeda untuk matriks-matriks tersebut? Maka dari itu, pada video pembelajaran kali ini kita akan menggunakan reduksi baris untuk menentukan determinan matriks n kali n, di mana kita akan mengubah bentuk matriks menjadi bentuk matriks eselon baris. Sehingga perlu kita ingat kembali bagaimana bentuk matriks eselon baris. Apakah kalian masih mengingatnya? Dalam matriks, kita mengenal adanya susunan bilangan-bilangan yang membentuk satu kesatuan dalam bentuk baris dan kolom. Selain itu, kita juga mengenal konsep persatuan lainnya dalam perspektif kehidupan beragama, di mana persatuan yang harus didasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku atau amal perbuatan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Keberadaan kaum muslim antara yang satu dengan yang lain adalah sama. Kesamaan tersebut bagaikan jari-jari sehingga umat Islam yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih utama kecuali dalam hal takwa. Dengan demikian, keistimewaan umat Islam akan tetap tampak dalam pembangunan masyarakat yang kuat dan kokoh, serta dilandasi dengan fondasi keimanan, kasih sayang, dan solidaritas sosial, sebagaimana susunan bilangan dalam sebuah matriks. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai fungsi determinan, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali permutasi dari suatu himpunan. Apakah kalian masih mengetahuinya? Permutasi pada himpunan dalam konsep determinan dikenal sebagai hasil kali elementer dari suatu matriks. Misalkan kita akan menentukan hasil kali elementer pada matriks 2x2 berikut, di mana dalam perkalian elementer kita dapat menggunakan tanda panah untuk memperjelasnya, sehingga untuk menentukan hasil kali elementer yang bertanda, kita dapat menggunakan permutasi yang berkaitan dari hasil kali elementer tersebut. Sebagaimana pada tabel berikut, permutasi yang berkaitan diperoleh dari posisi kolom pada entry hasil kali elementer.
Sehingga jika permutasi yang berkaitan merupakan permutasi genap, maka hasil kali elementer bertanda positif, dan jika permutasi yang berkaitan merupakan permutasi ganjil, maka hasil kali elementer bertanda negatif. Kemudian, berdasarkan definisi dari fungsi determinan, misalkan A adalah sebuah matriks kuadrat atau matriks segi 4, maka determinan A didefinisikan sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matriks A. Maka dari itu, kita dapat memperoleh determinan dari matriks A berordo 2 kali 2, yaitu determinan A sama dengan A11 A22 ditambah minus A12 A21, sehingga determinan A sama dengan A11 A22 dikurang A12 A21. Perhitungan determinan untuk matriks 2 kali 2 tersebut dikenal sebagai metode kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh soal berikut. Misalkan kita akan mencari determinan dari matriks M 2 kali 2 berikut ini. Maka dengan menggunakan metode kupu-kupu, kita akan memperoleh determinan matriks M sama dengan 4 kali 2 dikurang 6 dikali 3 sama dengan 8 dikurang 18 sama dengan minus 10. Nah, mudah kan cara menentukan perhitungan determinan untuk matriks 2 kali 2? Selanjutnya, untuk matriks berordo 3 kali 3, penentuan determinannya dapat dilakukan dengan berpedoman pada tabel hasil kali elementer bertanda berikut ini. Coba kalian amati baik-baik perhitungan determinan untuk matriks 3 kali 3 tersebut. Apakah kalian masih mengingat penentuan determinan untuk matriks 3 kali 3 dikenal dengan metode Sarrus? Jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebarisan bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Misalkan matriks A berbentuk matriks segitiga bawah. Untuk menghitung determinan dari matriks tersebut hanya dengan mengalihkan entry-entry yang berada pada diagonal utamanya. Sehingga berlaku untuk semua matriks segitiga n kali n, determinannya diperoleh dari hasil perkalian entry-entry yang berada pada diagonal utamanya. Sebagai contoh, misalkan kita akan menentukan determinan dari matriks segitiga berordo 5 kali 5 berikut. Sehingga kita akan memperoleh nilai determinan berdasarkan hasil perkalian dari seluruh entry pada diagonal utamanya. Nah, mudah kan cara menentukan determinan dari matriks segitiga? Selanjutnya, melalui contoh soal berikut, kita akan menghitung determinan dari suatu matriks dengan melalui metode reduksi baris. Di mana dalam mereduksi baris, kita akan berpedoman pada teorema berikut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Sebagaimana pada teorema sebelumnya, jika A aksen adalah matriks hasil pertukaran dari dua baris, maka determinan A aksen sama dengan minus determinan A. Oleh karena itu, matriks hasil pertukaran kita kalikan dengan minus 1. Selanjutnya, untuk memperoleh satu utama pada baris pertama, kita dapat mengeluarkan faktor bersama atau faktor dari entry-entry pada baris pertama, yaitu 3. Jika kita mengeluarkan faktor bersama tersebut, maka akan terjadi perubahan pada baris pertama, di mana jika faktor bersama tersebut dikalikan dengan baris pertama, maka baris pertama akan kembali ke bentuk sebelumnya. Dalam hal ini kita berpedoman pada teorema jika aksen adalah matriks hasil perkalian dari baris dengan K, maka determinan A aksen sama dengan K dikali determinan A. Selanjutnya, untuk memperoleh angka 0 pada baris ketiga kolom pertama, maka baris ketiga ditambahkan dengan minus 2 dikali baris pertama. Dalam hal ini kita berpedoman dengan teorema jika A aksen adalah matriks hasil penjumlahan suatu baris ke baris lainnya, maka determinan A sama dengan determinan A aksen.
Teorema tersebut juga kita gunakan untuk memperoleh angka 0 pada baris ketiga kolom kedua, di mana kita menambahkan baris ketiga dengan minus 10 dikali baris kedua. Dan terakhir, untuk memperoleh satu utama pada baris ketiga, kita dapat mengeluarkan faktor bersama dari baris ketiga, yaitu minus 55. Selanjutnya, dengan mengeluarkan angka 55 ke depan matriks, kita akan memperoleh matriks baris eselon yang berbentuk matriks segitiga atas. Sebagaimana yang kita ketahui, determinan dari matriks segitiga atas yaitu hasil perkalian dari diagonal utamanya. Maka kita akan memperoleh determinan dari matriks baris eselon tersebut yaitu 1. Kemudian kita kalikan dengan minus 3 dan minus 55 sehingga diperoleh determinannya 165. Nah, apakah kalian dapat memahami cara menentukan determinan dengan menggunakan reduksi baris? Kalian dapat mengasah kemampuan kalian dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal. Dalam matriks, kita juga mengenal istilah transpos, di mana susunan baris pada suatu matriks akan menjadi susunan kolom dalam matriks transposnya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa suatu matriks dan matriks transposnya memiliki hasil perkalian elementer yang sama, atau dengan kata lain memiliki determinan yang sama. Misalkan dari contoh soal berikut, kita memperoleh determinan matriks A sama dengan determinan dari A transpos. Dalam matriks, kita mengenal adanya istilah transpos matriks, yaitu adanya perubahan-perubahan pada susunan entry-entry pada matriks. Sebagaimana dalam kehidupan kita, tentu kita pernah mengalami adanya perubahan, sehingga dalam menyikapi hal tersebut, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, atau yang lebih kita kenal dengan istilah tawakal. Seseorang yang bertawakal termasuk orang yang berakhlak mulia. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Rasulullah senantiasa bertawakal setelah melakukan usaha secara maksimal. Kita tidak dibenarkan bertawakal kepada Allah tanpa melakukan usaha secara maksimal terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis berikut, dari Anas bin Malik, ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ikat kendaraanku lalu aku bertawakal, atau aku lepas ia dan aku bertawakal?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah kendaraanmu lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.